Setiap malam, saya pulang kerja dengan perasaan lelah dan langsung menuju dapur untuk menyiapkan bekal makan siang untuk suami saya keesokan harinya. Suatu hari saat saya libur, saya pergi ke kantornya dan melihatnya di kantin, sedang berbagi makanan yang saya siapkan dengan seorang rekan kerja wanita. Saya mencari wanita itu di Instagram. Dia mengunggah foto-foto makanan saya dengan keterangan, makanan yang disiapkan oleh koki pribadi saya. Haha, dia bukan hanya rekan kerja, dia adalah selingkuhan suami saya, dan saya adalah wanita naif yang memasak untuknya setiap hari tanpa menyadarinya. Tapi sebelum saya melanjutkan, izinkan saya menceritakan bagaimana semua ini dimulai. Nama saya Citra. Saya berusia 28 tahun dan bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran. Ini adalah pekerjaan yang berat. Siapapun yang belum pernah bekerja di industri jasa makanan tidak akan tahu apa artinya menghabiskan 8,10 jam sehari berdiri, membawa piring, tersenyum kepada pelanggan yang kasar, berlari di antara meja, dan bermandikan keringat. Anda pulang ke rumah dalam keadaan hancur lebur. Kaki sakit, telapak kaki bengkak, punggung terasa mau patah. Satu-satunya hal yang Anda inginkan adalah berbaring dan tidak pernah bangun lagi. Tapi saya tidak langsung berbaring. Saya pulang, melepas seragam saya, dan langsung pergi ke dapur. Sejak saya ingat, saya suka memasak. Saya belajar dari nenek saya, yang memasak dengan cara kuno, dengan cinta, tanpa menakar, memasukkan bahan-bahan ke dalam panci hanya dengan perasaan, dan semuanya selalu terasa sempurna. Ibu saya selalu berkata bahwa saya mewarisi bakatnya. Setiap orang yang mencicipi masakan saya tidak pernah henti memuji. Teman, tetangga, kenalan, semua setuju, Citra, kamu harus membuka rumah makan sendiri. Saya sudah mendengar itu sejak usia 15 tahun dan itu adalah impian saya untuk membuka tempat saya sendiri. Itu bukan impian konyol. Saya benar-benar memikirkannya, merencanakannya, meneliti pasar. Saya ingin membuka tempat kecil yang nyaman dengan makanan rumahan yang dibuat dengan hati. Tempat yang saat Anda masuki, Anda langsung mencium aroma masakan nenek. Ibu saya sangat mendukung saya. Dia berkata, "Nak, kapanpun kamu mau, Ibu akan membantumu. Kita akan menabung sedikit demi sedikit. Kita pasti bisa. Bakatmu terlalu besar untuk selamanya melayani orang lain." Ibu saya punya sedikit tabungan, dan selalu menawarkan untuk membantu saya memulai, tetapi saya tidak pernah menerima bantuannya. Alasannya bernama Bima. Bima adalah suami saya. Kami tidak pernah menikah secara resmi, tetapi kami telah tinggal bersama selama 2 tahun. Kami meletakkan sikat gigi kami di cangkir yang sama dan, boom, dia menjadi suami saya. Dia bekerja di lini perakitan di sebuah pabrik pengolahan makanan. Ketika saya menyebutkan tentang rumah makan, Bima selalu memulai lagu yang sama. "Sayang, bagaimana jika tidak berhasil? Kita akan kehilangan semua uang kita, padahal kita sedang menabung untuk DP rumah. Kamu lupa." Dan saya selalu termakan kata-katanya setiap kali, karena Bima berbicara dengan keyakinan sedemikian rupa sehingga saya akhirnya mulai percaya bahwa dia benar, bahwa saya terlalu besar bermimpi dan kurang realistis. Perlahan-lahan, dia merusak kepercayaan diri saya. Saya, yang sebelumnya yakin dengan bakat saya, mulai meragukan diri sendiri. Apakah masakan saya benar-benar seenak itu? Atau mungkin orang-orang memuji saya hanya karena sopan santun? Apakah saya akan sanggup mengelola sebuah rumah makan? Bima menanamkan pertanyaan-pertanyaan itu di kepala saya, dan mereka tumbuh seperti rumput liar. Hasilnya adalah saya menolak bantuan ibu saya, menyimpan impian saya di laci, dan terus melayani hidangan di restoran. Dan ketika saya pulang, lelah, lunglai, dengan kaki yang sakit, saya pergi ke dapur untuk memasak makan malam untuk saya dan Bima. Dan setelah makan malam, saya menyiapkan bekal makan siangnya. Setiap hari tanpa kecuali, saya menata semuanya di dalam kotak-kotak makan, nasi di satu kotak, lauk di kotak lain, sambal dan lalapan terpisah, saus di wadah kecil, semuanya ditata dengan rapi. Saya memasukkannya ke dalam kulkas, dan keesokan harinya Bima memasukkannya ke dalam tas termal dan membawanya ke pabrik. Itu adalah ritual saya. Saya melakukannya dengan penuh kasih sayang, memikirkannya. Saya membayangkan dia duduk di kantin, membuka kotak-kotak itu dan mencium aroma makanan yang saya siapkan untuknya. Saya menaruh seluruh hati saya ke dalam kotak bekal itu. Mungkin kedengarannya murahan, tapi itu benar. Bima tidak pernah benar-benar berterima kasih, terkadang dia hanya nyeletuk, "Enak itu saja." Tidak ada, "Terima kasih, sayang." Tidak ada, "Wah, kamu niat sekali." Tidak ada. Saya membiarkannya, mungkin memang begitu karakternya. Suatu kali saya mencoba mempermudah hidup saya dan membawa pulang makanan dari restoran tempat saya bekerja. Saya berpikir, asik, hari ini tidak perlu memasak. Saya membawanya pulang.
Saya meletakkannya di depan Bima untuk dicicipi. Dia mengambil satu suap, mengerutkan kening dan berkata, "Sayang, makanan ini tidak enak. Masakanmu 1000 kali lebih enak dari masakan di restoran ini." Saya tertawa dan bahkan merasa senang. Saya menganggapnya sebagai pujian yang tulus. Dia lebih suka masakan saya. Jadi saya memutuskan bahwa saya akan terus memasak untuknya sendiri. Karena suami saya lebih suka cara saya membumbui masakan, untuk apa membawa dari luar, kan? Rutinitas terus berlanjut. Saya bekerja keras di tempat kerja. Pulang, memasak, mengemas makanannya, dan jatuh tertidur pulas di tempat tidur. Hingga suatu hari Bima pulang dan dengan antusias mengumumkan bahwa pabrik sedang mengejar target produksi. Mereka bilang butuh produksi tambahan, jadi dia akan mengambil lembur 2 jam setiap hari. Saya berpikir, bagus, akan ada pemasukan tambahan. Di kepala, saya sudah mulai menghitung berapa yang akan kami dapatkan di akhir bulan. Saya bahkan berpikir, apakah tidak sebaiknya saya mengusulkan lagi ide rumah makan dengan uang tambahan itu? Pada saat yang sama ketika lemburnya dimulai, Bima datang dengan berita baru. Dia bilang porsi makannya terlalu sedikit. Suami saya kelaparan karena kesalahan saya. Saya pergi ke toko dan membeli kotak makan yang lebih besar. Saya mulai mengemas lebih banyak makanan untuknya. Nasi porsi dobel, lauk porsi dobel, porsi ekstra dari segalanya. Dan kemudian bagian teraneh dimulai. Bima mulai meminta hidangan lain. Hidangan yang belum pernah dia minta seumur hidupnya. Gado-gado. Bima benci sayuran. Telur dadar sayur. Bima tidak suka telur dadar. Itu membuat saya heran, tapi saya tetap membuatnya. Saya pikir mungkin dia ingin variasi, ingin mencoba sesuatu yang baru. Lalu datanglah larangan-larangan. Sayang, jangan kasih petai lagi di makanan. Setelah makan petai, mulutku jadi bau sepanjang sore. Bima tidak pernah mengeluh tentang petai seumur hidupnya. Saya selalu menambahkan petai ke dalam masakan, dan dia tidak pernah protes. Baiklah, saya hilangkan petai. Bawang gorengnya gimana? Tolong kurangi bawang gorengnya. Nafasku jadi bau sekali setelahnya dan aku malu di pabrik. Bima suka sekali bawang goreng. Ketika saya membuat nasi goreng dengan banyak bawang goreng renyah, dia selalu minta tambah, dan sekarang tiba-tiba dia mengeluhkan masalah bau mulut. Aneh, tapi baiklah, saya mengurangi jumlah bawang goreng. Suatu hari biasa, Bima pulang dengan kantong belanjaan. Dia bilang dia membeli bahan-bahan dan meminta saya membuat ayam saus krim jamur. Saya bahkan merasa senang. Saya pikir, dia jadi lebih terlibat, ingin berpartisipasi. Saya mulai menyimpan belanjaan dan melihat ada krim bebas laktosa. Bima, kenapa kamu beli krim bebas laktosa? Dia melihat krim itu dengan ekspresi terkejut. Oh, aku pasti salah ambil di toko. Aku bahkan tidak menyadarinya. Saya percaya padanya. Mengapa saya tidak percaya? Siapapun bisa salah mengambil barang di supermarket. Saya membuat ayam saus krim jamur dengan krim bebas laktosa dan selesai. Tidak ada di antara kami yang intoleran, tapi sudahlah, rasanya praktis sama. Pada salah satu hari libur saya membuka kulkas dan melihat Bima lupa membawa 2 wadah kecil berisi sambal dan saus. Bekalnya tidak lengkap. Kasihan, dia akan makan tanpa sambal dan saus, pikir saya. Karena saya libur, saya akan mengantarkannya. Siapa tahu, mungkin kami bisa makan siang bersama hari ini. Itu akan menjadi kejutan yang menyenangkan. Saya berdandan, mengambil kotak-kotak itu, dan pergi ke pabrik. Saya pergi ke pos satpam dan menjelaskan bahwa saya adalah istri salah satu karyawan, dan dia lupa membawa sebagian bekalnya. Satpam itu ramah. Dia menelepon ke dalam dan mengizinkan saya masuk. Dia bilang sedang jam istirahat makan siang, dan Bima pasti ada di kantin. Saya berjalan menyusuri koridor menuju kantin. Itu adalah aula besar, penuh dengan meja-meja panjang, suara denting peralatan makan, obrolan, aroma makanan. Banyak sekali orang makan pada saat yang sama. Saya berdiri di pintu, mencari Bima dengan mata saya, sampai saya menemukannya. Dia duduk di meja di pojok. Di sebelahnya ada seorang gadis cantik, rambut gelap, senyum lebar. Di atas meja tersebar kotak-kotak kecil dari bekal saya, semuanya terbuka, dan di depan mereka ada 2 piring. Bima sedang menyajikan makanan saya untuk gadis itu, mengambilnya dengan sendok dan meletakkannya di piringnya. Gadis itu tertawa, dia juga tertawa. Keduanya berada dalam suasana romantis, makan siang bersama seperti sepasang kekasih. Saya membeku di pintu. Saya merasa tubuh saya menegang, dan perut saya melilit. Kaki saya menjadi seperti kapas. Tangan saya meremas wadah itu begitu keras, hingga tutupnya hampir pecah. Makanan yang saya siapkan di malam hari, dengan wajah lelah setelah seharian berlari membawa piring,
baru saja disajikan oleh suami saya kepada wanita lain. Pada detik itu, saya mengerti segalanya. Kotak yang lebih besar, porsi ganda. Dia sama sekali tidak kelaparan. Dia memberi makan orang lain. Reaksi pertama saya adalah keinginan untuk menyerbu ke sana dan membalikkan meja itu ke kepala mereka. Tetapi sesuatu di dalam diri saya berkata, berhenti, bernapaslah. Kamu tidak tahu cerita lengkapnya. Mungkin dia hanya teman. Mungkin dia lupa bekalnya dan Bima hanya berbagi. Mungkin ini pertama kalinya. Mungkin. Tapi saya harus yakin. Saya keluar tanpa terlihat. Saya pulang ke rumah dengan wadah di tangan. Saya duduk di sofa dan segera memulai penyelidikan. Lupakan bersih-bersih, lupakan istirahat, saya harus mencari tahu siapa wanita itu. Saya mengambil ponsel saya dan masuk ke media sosial Bima. Saya melihat-lihat likes, komentar, tag. Saya mencari wanita manapun yang cocok dengan deskripsi wanita di kantin itu. Rambut gelap, cantik, senyum lebar. Tidak butuh waktu lama dan saya menemukannya. Namanya Rina. Saya menemukan profil Instagramnya karena dia menyukai salah satu foto lama Bima. Saya mengkliknya, dan apa yang saya lihat membuat saya lemas. Hal pertama yang saya lihat adalah makanan saya. Foto demi foto hidangan yang saya masak. Ayam saus krim jamur yang diminta Bima. Telur dadar. Semuanya difoto dengan indah dengan filter yang bagus, disajikan di piring seperti di restoran. Dan keterangan-keterangan itu membuat saya ingin menghancurkan ponsel saya. Hidangan hari ini. Makanan yang disiapkan oleh koki pribadi saya. Koki pribadi apa? Saya adalah koki pribadi selingkuhan suami saya. Saya mulai tertawa gugup. Anda tahu saat ketika situasi begitu absurd sehingga otak Anda tidak tahu harus menangis atau tertawa. Persis seperti itu. Saya tertawa sendirian di sofa di ruang tamu, melihat foto-foto makanan saya di Instagram wanita asing. Tapi tidak berhenti di makanan. Saya terus menggulir profilnya. Saya menemukan foto tangan yang saling berpegangan tanpa wajah. Hanya tangan. Dia berusaha keras untuk tidak menunjukkan wajah pria itu. Cerdik bukan, tapi saya mengenali tangan itu. Saya memegangnya setiap hari. Itu adalah tangan Bima. Kemudian saya menemukan foto di mana dia memeluk seorang pria yang membelakangi kamera. Dia tidak pernah menunjukkan wajahnya, tetapi kemejanya, saya langsung mengenali kemeja itu. Kemeja kotak-kotak biru abu-abu. Saya sendiri yang membelikannya untuk Bima di hari ulang tahunnya. Saya memilihnya secara pribadi. Saya menghabiskan setengah jam di toko, bingung antara yang biru dan yang merah, dan sekarang kemeja itu ada di Instagram wanita lain. Dia bukan hanya rekan kerja yang lupa makan siang, dia adalah selingkuhan rakusnya. Seluruh tubuh saya gemetar, tetapi saya tidak menangis. Belum saatnya, saya punya misi. Saya menggali Instagram Rina habis-habisan, setiap postingan, setiap story yang disimpan, setiap keterangan. Dan kemudian potongan-potongan teka-teki mulai menyatu dengan cara yang membuat saya merinding. Di satu postingan, Rina mengeluh, "Teman-teman, aku benci petai. Siapapun yang menemukan ide menambahkan petai ke semua makanan harus dipenjara." Petai, Bima meminta saya untuk tidak menambahkan petai. Di postingan lain, bawang goreng adalah bahan dari neraka. Jangan dekati aku dengan bawang goreng karena itu membuatku mual. Bawang goreng. Bima meminta saya untuk mengurangi bawang goreng. Dan di salah satu highlight story, Rina bercerita bahwa dia memiliki intoleransi laktosa dan di kolom komentar dia menjawab pertanyaan dengan detail. Apapun yang mengandung susu sapi yang aku makan, aku harus segera lari ke toilet. Tubuhku tidak bisa menerimanya. Efeknya instan, krim bebas laktosa, Bima yang katanya selalu salah ambil di toko. Pada saat itu, semuanya menjadi jelas. Permintaan untuk makanan yang berbeda bukan berasal dari Bima, tetapi dari Rina. Dia memilih apa yang ingin dia makan, dan Bima menyampaikan pesanan itu kepada saya, berpura-pura itu adalah keinginannya. Tanpa petai, tanpa banyak bawang goreng, tanpa laktosa, semua preferensinya, menunya. Dan saya, seperti orang bodoh, memasak semuanya dengan penuh kasih sayang, berpikir saya sedang memanjakan suami saya. Dan jam lembur itu mungkin tidak pernah ada. Bima menghabiskan waktu dengan Rina setelah bekerja. Saya duduk di sofa itu untuk waktu yang lama, ponsel di tangan, Instagram Rina terbuka, dan kemarahan dingin perlahan tumbuh di dalam diri saya. Itu bukan kemarahan yang memaksa saya untuk berteriak. Itu adalah kemarahan yang menyuruh saya untuk merencanakan. Saya bisa saja membuat keributan dengan Bima ketika dia pulang kerja, tapi saya tidak akan melakukannya. Dia akan menyangkal, membuat alasan, membuat saya terlihat gila. Tidak. Saya belum tahu persis apa yang akan saya lakukan, tetapi satu hal yang pasti. Saya akan memberinya pelajaran yang tidak akan dia lupakan, dan seolah-olah alam semesta ada di pihak saya.
Malam itu juga Bima pulang dengan kantong belanjaan dari supermarket. Dan tebak apa? Bahan-bahan untuk ayam saus krim jamur, dan di antara belanjaan itu, lagi-lagi krim bebas laktosa. Ini adalah kesempatan yang sempurna. Bima, lagi-lagi krim bebas laktosa. Dia membuat wajah khasnya. Sial, aku salah lagi. Karena terburu-buru. Oh begitu. Saya tersenyum dan berkata tidak apa-apa. Saya menyimpan belanjaan. Dan ketika tiba waktunya memasak, saya mengambil krim kental biasa 30% lemak, milik saya, yang selalu ada di dapur. Krim bebas laktosa itu saya sembunyikan dan saya menggunakan yang biasa. Saya memasak ayam saus krim jamur dengan cinta terbesar di dunia. Saya membumbuinya dengan baik, mengentalkannya dengan sempurna, mengemasnya dengan indah ke dalam wadah, menutupnya, dan memasukkannya ke dalam kulkas. Malam itu saya tidur seperti bayi. Keesokan harinya, Bima mengambil kotak bekalnya dan pergi. Saya libur lagi. Saya selalu libur pada hari Senin dan Selasa. Sempurna, saya mengambil ponsel saya, membuka aplikasi perbankan dan mentransfer setengah dari dana di rekening bersama kami ke rekening pribadi saya. Itu adalah uang yang kami tabung untuk membeli rumah. Setengahnya secara hukum adalah milik saya. Kemudian saya menelepon ibu saya dan bertanya apakah saya bisa pulang. Dia langsung merasakan ada yang tidak beres. Nak, ada apa? Saya menceritakan semuanya padanya. Kotak bekal, Rina, Instagram, pesanan makanan, jam lembur yang tidak ada, semuanya. Ibu saya terdiam selama beberapa detik, lalu berkata, Citra, rumah ini adalah dan akan selalu menjadi rumahmu. Datanglah kapanpun kamu mau. Segera setelah itu, saya mulai berkemas. Saya mengambil semua barang-barang saya, pakaian, sepatu, panci, peralatan rumah tangga, semua milik saya. Saya tidak meninggalkan satu sendok pun, saya membawa semuanya ke rumah ibu saya. Ketika saya sampai di sana dan selesai membongkar barang, saya berkata padanya, Bu, aku harus pergi ke kantor Bima sekarang. Aku harus melihat apakah rencanaku berhasil. Ibu menatap saya dengan penasaran. Rencana apa nak? Nanti ku ceritakan saat aku kembali. Saya tiba di pos Satpam pada jam makan siang. Satpam yang sama langsung mengenali saya. Saya bilang baterai ponsel suami saya mungkin mati dan saya harus segera menyampaikan pesan penting. Dia mengizinkan saya masuk. Saya berjalan menyusuri koridor menuju kantin. Jantung saya berdebar kencang, tapi kepala saya tetap dingin. Saya masuk ke aula dan mencari tempat di mana saya bisa melihat semuanya tanpa terlihat. Saya menemukan sebuah pilar di dekat pintu masuk dan berdiri di belakangnya, mengamati. Saya cepat menemukan mereka, meja yang sama di sudut. Bima dan Rina. Wadah-wadah saya tersebar di atas meja, 2 piring. Pemandangan yang persis sama seperti sebelumnya. Hanya saja kali ini saya di sini bukan karena kebetulan. Saya duduk di kursi VIP. Keduanya makan ayam saus krim jamur dengan tenang. Rina tertawa mendengar sesuatu yang dikatakan Bima. Dia menyajikan makanan untuknya begitu alami, seolah-olah itu adalah makan siang biasa dari pasangan biasa. Saya menunggu, tidak butuh waktu lama. Sekitar 10 menit setelah kedatangan saya, Rina berhenti tertawa. Ekspresi wajahnya berubah drastis. Dia memegangi perutnya. Saya melihat dahinya mulai berkilauan karena keringat. Dia mengatakan sesuatu kepada Bima dan tiba-tiba berdiri. Sangat tiba-tiba, Rina meninggalkan meja, praktis berlari. Kantin itu besar, dan toilet berada di seberang, di ujung koridor yang panjang. Dia mempercepat langkahnya, berjalan semakin cepat sambil memegangi perutnya. Orang-orang mulai menatap. Ketika Anda melihat seseorang berlari melintasi kantin dengan ekspresi ketakutan mutlak di wajahnya, Anda pasti akan melihatnya. Dan tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak saya duga. Seolah-olah takdir ingin memberi saya tanda yang jelas bahwa ia ada di pihak saya. Rina tersandung, mungkin karena kakinya sendiri, mungkin karena kursi, saya tidak tahu, tapi dia jatuh ke lantai. Seluruh kantin membeku. Anda tahu keheningan itu ketika seseorang jatuh di tempat umum, semua orang berhenti mengunyah. Percakapan berhenti, semua orang melihat ke satu arah. Persis seperti itu, aula besar penuh orang dalam keheningan total menatap Rina yang tergeletak di lantai. Dan dalam keheningan mutlak itu, terdengar suara keras yang tidak salah lagi. Suara kentut basah, yang diikuti oleh sesuatu yang bukan lagi sekadar kentut. Seluruh kantin mendengarnya. Baunya menyengat seperti gelombang. Orang-orang yang duduk paling dekat segera meringis. Seorang pria menutupi hidungnya dengan kaosnya. Seorang wanita menjauhkan piringnya sambil berkata, "Ya Tuhan." Orang-orang mulai bangkit dari meja, membuka jendela, melarikan diri dari kantin dengan hidung tersumbat. Bima bangkit dan menghampirinya, mencoba membantunya berdiri, tetapi ketika dia mendekat, wajahnya berubah drastis.
Dia membuat ekspresi jijik dan berkata, "Menjijikkan, Rina, kamu buang air di celana." Wajah Rina memerah, bukan karena malu, tapi karena marah. Dia mendorong Bima dan berteriak, "Karena di makanan sialan yang kamu bawa itu ada laktosanya." Semua orang mendengarnya. Bima pucat, "Tidak mungkin ada laktosa. Aku membeli krim bebas laktosa." Rina berteriak lebih keras. "Lalu kenapa aku jadi begini? Dasar bodoh. Kau tahu aku intoleran. Hanya karena kemarin kita bertengkar, kau melakukan ini padaku. Kau sengaja melakukannya untuk balas dendam." Aku hampir tertawa terbahak-bahak di sudut persembunyianku. Karma benar-benar ada di pihakku. Waktunya sempurna. Rina mengira Bima sengaja melakukannya karena pertengkaran mereka sehari sebelumnya. Aku tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Mereka menghancurkan diri mereka sendiri. Bima mencoba menenangkannya. "Hentikan. Pelankan suaramu. Semua orang melihat. Biarkan mereka melihat. Biar semua orang tahu pria makam apa kau ini. Kau membawakan aku makanan yang tidak bisa aku makan, hanya agar aku dipermalukan seperti ini." Kantin berubah menjadi arena. Orang-orang yang masih duduk membalikkan kursi mereka untuk melihat lebih baik. Ponsel diangkat dan mereka merekam. Seorang wanita mengemasi bekalnya ke dalam tas dan berkata, "Aku kehilangan nafsu makan selama seminggu." Yang lain berlari keluar ruangan sambil memegangi hidungnya. Rina tidak berhenti berteriak, "Aku selalu tahu kau tidak berguna. Aku tidak bisa mempercayai orang sepertimu. Pria yang berselingkuh dari istrinya sendiri. Apa yang akan dia lakukan padaku? Menghormatiku? Aku akan melaporkanmu ke HRD. Mereka akan tahu segalanya. Segalanya." Bima mencoba memotongnya. "Rina, demi Tuhan, tenanglah, tenang. Ini adalah penyerangan. Kau meracuniku." Seseorang dari dalam kantin berteriak, "Teman-teman, bau ini tidak akan pernah hilang dari sini." Yang lain menambahkan, "Kantin ini harus ditutup, tidak ada lagi makan di sini." Para karyawan tidak tahu apakah harus tertawa atau muntah. Seorang petugas kebersihan muncul di pintu. Dia melihat jejak di lantai, menatap Rina, lalu kembali ke lantai dan berkata dengan suara keras, "Oh tidak, saya tidak akan membersihkan ini. Siapa yang berbuat, dia yang harus membersihkannya sendiri." Saya berdiri di sana selama beberapa menit lagi dan menyaksikan pertunjukan itu. Rina berteriak. Bima mencoba membela diri. Karyawan merekam, tertawa, melarikan diri dari bau busuk. Ketika saya merasa sudah cukup melihat, saya berbalik dan pergi, sambil tertawa, benar-benar tertawa terbahak-bahak. Saya tiba di rumah ibu dengan tawa yang begitu hebat sehingga saya hampir tidak bisa membuka pintu. Ibu saya berlari keluar, berpikir sesuatu yang buruk telah terjadi. Dia melihat saya terbahak-bahak dan benar-benar bingung. "Nak, ada apa? Kamu baik-baik saja?" Saya duduk di meja dapur, mencoba mengatur napas di antara serangan tawa dan menceritakan semuanya. Krim, ayam saus krim jamur, kantin, Rina di lantai, suaranya, baunya, wajah jijik Bima. Orang-orang membuka jendela, petugas kebersihan menolak untuk membersihkan. Saya menceritakan setiap detailnya. Ibu saya mulai tertawa bersama saya. Tawa seorang ibu yang mencoba menahan diri tetapi tidak bisa. "Ya Tuhan, Citra, kamu tidak benar-benar melakukan itu, kan?" "Aku melakukannya. Bu, aku melakukannya." Ibu menyeka air mata karena tawa dan menyimpulkan, "Mulai malam ini, Rina hanya akan berani makan apa yang dia masak sendiri." Kami duduk di sana, tertawa untuk waktu yang lama. Ibu dan anak di dapur, minum kopi, menangis karena tawa. Sudah lama saya tidak tertawa seperti itu, dengan ringannya seseorang yang telah melepaskan beban berat dari hatinya. Hingga akhirnya pada pukul 18.30, telepon saya berdering. Itu Bima. Saya melihat ibu saya, menunjukkan layarnya, dan dia melambaikan tangannya, memberi isyarat. "Angkat, angkat." Saya menjawab dengan mode pengeras suara. "Citra, kamu di mana? Apartemen kita kemalingan. Mereka mengambil semuanya. Panci, peralatan rumah tangga, pakaianmu. Semuanya kosong." Ibu saya menutupi mulutnya dengan tangan agar tidak tertawa. Saya mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan suara paling tenang di dunia, "Itu bukan perampokan, Bima. Aku hanya meninggalkanmu." Hening di seberang sana. Salah satu keheningan panjang itu ketika Anda hanya bisa mendengar napas seseorang. "Apa maksudmu kau pergi? Kenapa? Di mana kamu? Kita harus membicarakan ini. Kamu tidak bisa melakukan ini, Citra. Kamu tidak bisa pergi begitu saja tanpa sepatah kata pun. 2 tahun bersama, dan kau tiba-tiba menghilang." Saya hampir tersedak. Ibu saya membelalakan matanya dan menganggukkan kepalanya dengan isyarat bisu. Saya menarik napas dan menjawab, "Lucu sekali kau mengatakan itu, Bima.
Karena kau meninggalkan hubungan kita tanpa memberitahuku apa-apa dan memulai yang baru dengan Rina. Jadi sekarang kita impas. Hening lagi. Oh ya, ngomong-ngomong soal Rina, bagaimana kabarnya? Perutnya sudah tidak sakit lagi? Keheningan itu berubah. Itu bukan lagi keheningan kebingungan. Itu adalah keheningan seseorang yang baru saja mengerti segalanya. Saya praktis bisa mendengar roda gigi berputar di kepalanya. Makanan, krim, ayam saus krim. Citra, itu kamu? Aku apa? Apa maksudmu, Bima? Apakah kau menambahkan krim biasa ke dalam masakan itu? Aku menggunakan krim biasa yang selalu kita punya di rumah. Kau bilang kau salah ambil di toko. Ingat, aku hanya memperbaiki kesalahan itu. Citra, kamu gila. Dia bisa saja mati karenanya. Tenang, Bima. Aku sudah mencarinya di Google. Intoleransi laktosa tidak mematikan. Paling parah hanya menyebabkan diare ringan. Dari apa yang kulihat, itu bekerja dengan sempurna. Ibu saya menutupi mulutnya dengan kedua tangan. Bima terdiam. Saya sadar dia mencoba mengubah topik. Beralih dari topik laktosa dan kembali ke wilayah yang dia pikir dia kuasai. Citra, dengar, Rina itu hanya teman kerja. Itu tidak berarti apa-apa. Kami kadang-kadang makan siang bersama. Itu saja. Kau mengada-ada. Bima, aku sudah tahu semuanya. Aku tahu kau membawakannya makanan setiap hari. Aku tahu dia yang menentukan menu dan kau memesan dariku hidangan yang dia inginkan. Aku tahu dia tidak suka petai, benci bawang goreng, dan punya intoleransi laktosa. Aku tahu jam lembur di pabrik tidak pernah ada. Dan aku juga tahu kemarin kalian bertengkar, karena hari ini dia meneriakannya di depan wajahmu di depan seluruh kantin. Kebetulan aku ada di sana, aku melihat semuanya. Keheningan yang bebannya terasa bahkan melalui telepon. Citra, kumohon, aku membuat kesalahan. Aku tahu aku salah. Itu adalah kebodohan terbesar dalam hidupku. Rina itu hanya selingan. Itu tidak berarti apa-apa. Banyak pasangan melewati ini dan berhasil mengatasinya. Kita juga bisa mengatasinya. Mengatasi? Bima, kau menjadikan istrimu juru masak gratis untuk selingkuhanmu. Aku pulang kerja setengah mati dan memasak makan malam. Percaya aku melakukannya untukmu. Dan pada akhirnya ternyata itu untuk wanita yang kau tiduri. Kau serius ingin aku mengatasinya? Tapi bagaimana aku harus hidup sekarang? Kau mengambil semuanya dari rumah, Citra, kau tidak meninggalkan apapun. Aku pulang. Dan tidak ada panci, tidak ada peralatan, tidak ada apa-apa. Dan kau mengambil setengah dari tabungan kita. Setidaknya kau masih bisa membuatkanku bekal, Citra, setidaknya itu. Aku mengambil semua yang kubeli dengan uangku sendiri. Setiap panci dan peralatan dari uangku sendiri, dan setengah dari tabungan itu secara hukum adalah milikku. Dan bekal, catering gratis baru saja berakhir, Bima. Jika kau mau makananku, mulai sekarang kau harus bayar. Sebentar lagi kau akan bisa memesannya di rumah makanku. Bima tertawa. Dia tertawa terbahak-bahak ke telepon seolah-olah saya baru saja menceritakan lelucon terbaik tahun ini. Rumah makan? Citra, kau lagi-lagi dengan ide gilamu itu. Ya, kau memang pandai memasak. Aku tidak pernah menyangkalnya. Tapi pandai memasak tidak berarti kau cocok untuk menjalankan rumah makan. Ibuku juga pandai memasak, dan dia tidak punya rumah makan. Kau akan kehilangan semua uang itu, dan aku pribadi akan mencarimu, menatap wajahmu dan berkata, kan sudah kubilang. Tertawalah, Bima. Kau akan menjilat ludahmu sendiri. Saya menutup telepon. Ibu saya bangkit dari kursinya dan mulai bertepuk tangan. Benar-benar bertepuk tangan dengan serius. Malam itu juga, dia membuat kopi, duduk di seberang saya di meja dapur dan berkata, baiklah. Nah, jadi bagaimana dengan rumah makan itu? Saya tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, saya bisa berbicara tentang impian saya tanpa takut dihakimi, tanpa ada seseorang di samping saya yang mengulang-ulang. Bagaimana jika tidak berhasil, ibu saya menjadi mitra bisnis saya. Kami duduk di meja itu sampai dini hari, merencanakan segalanya. Menu, pemasok, lokasi, dekorasi. Saya ingin menciptakan tempat kecil yang nyaman dengan makanan rumahan yang sesungguhnya. Ibu saya ingin tempat yang akan mencerminkan jiwa keluarga kami. Kami sepakat dalam segala hal. Nak, ibu selalu tahu kau akan melakukannya. Ibu hanya menunggu sampai kau percaya pada dirimu sendiri. Saya menangis, tetapi bukan karena sedih, melainkan karena bahagia. 2 bulan kemudian, kami menemukan sebuah lokasi di pusat kota. Tidak terlalu besar, tapi pas. Sebagian besar pelanggan mungkin akan memesan makanan untuk dibawa pulang, jadi kami tidak membutuhkan aula besar dengan meja. Kami membutuhkan dapur yang solid dan makanan yang akan membuat orang kembali memesan keesokan harinya. Saya berhenti dari pekerjaan saya sebagai pelayan. Setelah bertahun-tahun melayani hidangan orang lain, akhirnya saya mulai melayani hidangan saya sendiri.
saya dan ibu saya merenovasi semuanya sendiri. Kami mengecat dinding, merakit konter, mengatur dapur. Setiap detail tampak seperti yang kami impikan. Pada bulan berikutnya, kami secara resmi membuka pintu. Saya tidak akan berbohong. Hari-hari pertama membuat tenggorokan saya tercekat. Sedikit pelanggan, banyak stres. Dan di belakang kepala saya masih terngiang suara pelan Bima. Pandai memasak dan memiliki rumah makan adalah dua hal yang berbeda. Tapi kemudian pelanggan mulai memesan. Kemudian mereka memesan lagi dan merekomendasikan kami kepada orang lain. Makanan berbicara dengan sendirinya. Itu adalah makanan sungguhan. Dibuat dengan hati, dibumbui dengan baik, terasa seperti di rumah, sesuatu yang tidak bisa ditiru oleh restoran waralaba manapun. Orang-orang mengirim pesan. Rasanya seperti masakan nenekku. Promosi dari mulut ke mulut berhasil. Dalam 2 bulan, kurir ojek online antre untuk mengambil pesanan. Pada bulan ketiga, saya harus mempekerjakan 2 karyawan tambahan karena saya dan ibu sudah tidak sanggup lagi. Ibu saya berdiri di kasir, berseri-seri dengan bangga dan tersenyum pada setiap pesan dari pelanggan yang memuji makanan putrinya. Dan tebak hidangan apa yang paling laris? Jika Anda berpikir ayam saus krim jamur, Anda benar. Siapa sangka hidangan yang membuat Rina buang air di kantin akan menjadi andalan di rumah makan saya. Hidup terkadang lucu, bukan? Suatu hari saat menelusuri Instagram, entah bagaimana saya berakhir di profil Rina. Hanya karena penasaran. Anda tahu bagaimana rasanya? Saya menemukan bahwa dia telah mengundurkan diri dan meninggalkan pabrik kurang dari seminggu setelah insiden itu. Sebenarnya saya mengerti. Bayangkan setiap hari harus menatap mata teman-teman yang sama yang melihat Anda mempermalukan diri di seluruh kantin. Tempat di mana semua orang makan siang pasti berubah menjadi senapan mesin yang penuh dengan tatapan menghakimi setiap kali dia melangkah masuk. Dan kemudian, saat memeriksa pesanan untuk pengiriman, saya melihat nama yang tidak asing di daftar. Alamat pengirimannya adalah pabrik pengolahan makanan, dan nama distruk adalah Bima. Saya tertawa terbahak-bahak di dapur. Saya tertawa dengan tulus, keras, dan dengan kepuasan sejati. Mantan pacar saya, yang mengklaim masakan saya enak tetapi tidak cukup untuk membuka restoran, memesan makanan saya untuk diantar agar bisa makan siang di pabrik. Bima memesan dengan pengiriman atas namanya sendiri setiap hari. Dia makan makanan saya setiap hari, hanya saja sekarang dia membayarnya. Dulu dia mendapatkannya gratis. Istri yang kelelahan memasaknya dengan cinta setelah seharian bekerja. Sekarang satu paket makan siang harganya 50.000, belum termasuk ongkos kirim. Dia pasti merindukan bekal gratisnya, ya? Melihat ke belakang, saya menyadari bahwa takdir selalu ada di pihak saya. Bima lupa membawa bekal di satu-satunya hari libur saya. Dia membeli krim bebas laktosa lagi tepat saat saya menemukan semuanya. Rina tersandung pada saat yang paling tepat. Bahkan pertengkaran yang mereka alami sehari sebelumnya jatuh tepat ke tangan saya. Karena Rina sangat yakin bahwa Bima meracuninya karena balas dendam. Saya hanya merencanakan pembalasan, tetapi takdir memastikan untuk menyempurnakan semua detailnya. Jadi, jika Anda membuat bekal dengan cinta untuk pasangan Anda, dan tiba-tiba Anda mulai mendapatkan permintaan kuliner yang aneh, atau permintaan porsi yang lebih besar, bukalah mata Anda lebar-lebar. Mungkin makanan Anda berakhir di tangan seorang Rina dalam hidupnya, dan jika memang demikian, ya, berdoalah agar dia memiliki intoleransi laktosa. Jika Anda bertahan sampai akhir, tinggalkan komentar dengan kata bekal. Saya sangat suka mengetahui siapa yang menemani saya dalam cerita ini sampai akhir, dan saya sangat berterima kasih karena Anda ada di sini bersama saya. Sungguh, setiap orang yang membaca ini, berkomentar, yang mengirim pesan bahwa mereka merasa terhubung dengan cerita saya, memberi saya kegembiraan yang luar biasa. Jika Anda menyukainya, tinggalkan like dan bagikan. Terima kasih.